Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 2 dan bab 3, yaitu Sistem Informasi dan CBIS. Yang pertama itu apa Sistem Informasi? Sistem Informasi adalah sistem yang membantu menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasional. Sistem ini terdiri dari orang, teknologi, dan prosedur yang saling terhubung. Selanjutnya itu ada tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus ada 3 pilar, yaitu relevan, timeless, dan akurat. Selanjutnya ada kualitas informasi. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan; tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat; dan yang ketiga, relevan, berarti informasi tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Selanjutnya ada komponen fisik sistem informasi, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, aplikasi pemrograman, penyimpanan data pada media penyimpanan komputer, prosedur sistem informasi, dan yang terakhir ada personil. Selanjutnya ada komponen dan karakteristik. Beberapa komponen dari sistem informasi yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan yang terakhir komponen kontrol pengendalian. Selanjutnya ada karakter sistem informasi. Sistem informasi mempunyai bagian-bagian kecil yang disebut subsistem, seperti input, proses, dan output. Contohnya itu penjualan dimasukkan oleh karyawan lewat komputer lalu diproses menjadi laporan. Yang pertama itu ruang lingkup sistem informasi, yang kedua tujuan sistem informasi, yang ketiga lingkungan sistem informasi, dan yang keempat pengembangan sistem informasi. Lalu di sini ada informasi berbasis komputer di organisasi, dapat menjadi beberapa bagian, yaitu sistem otomatisasi kantor, sistem kerja pengetahuan, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem ahli, sistem pendukung keputusan kelompok, dan yang terakhir sistem pendukung eksekutif. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen, dipakai untuk membantu kegiatan manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsinya itu memantau, menilai, menerima, dan mengawasi pekerjaan karyawan. Lalu yang terakhir ada memberikan informasi atau syarat untuk pimpinan atau direksi. Yang kedua itu ada sistem informasi akuntansi, yaitu digunakan untuk mengelola data keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsinya itu mencatat, melihat, dan membuat laporan, membantu proses audit keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola keuangan perusahaan. Alasannya itu untuk mencatat semua transaksi, memudahkan sinkronisasi data, membantu proses audit, dan mempermudah perhitungan pajak, serta mempercepat kerja auditor saat memeriksa keuangan. Dan yang keempat itu ada sistem informasi manufaktur, digunakan untuk membantu mengatur dan memantau proses produksi dalam sebuah bisnis. Manfaatnya itu untuk mencatat proses dan hasil produksi, mencatat produksi yang tidak lolos quality check, mencatat pesanan barang, menghitung dan mencatat biaya produksi, membantu menganalisis dan memberikan data produksi secara real time. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia, digunakan oleh bagian HRD untuk mengelola berbagai data dan urusan karyawan seperti gaji, tunjangan, bonus, masa kerja, dan jabatan. Lalu ada sistem informasi pemasaran, digunakan oleh bagian pemasaran untuk mencatat dan mengelola data penjualan serta perkembangan produk di pasar. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif, digunakan oleh pimpinan tertinggi dalam perusahaan seperti CEO, direksi, komisaris, dan lainnya untuk mempermudah dan mendapatkan informasi penting dari seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi manajemen, yaitu menurut para ahli pada dasarnya memiliki inti yang sama, yang membantu manajemen dalam mengelola sistem informasi pengambilan keputusan. SIM merupakan sistem berbasis komputer yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan data untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang berguna. Lalu ada SIM dalam dunia akademis. SIM dipelajari sebagai ilmu yang membahas bagaimana komputer dan teknologi informasi digunakan untuk mendukung strategi dan kegiatan dalam organisasi atau bisnis. SIM tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga pada bagaimana manusia mengolah informasi dan bagaimana informasi tersebut bisa digunakan secara efektif, tepat waktu, dan mudah diakses. Selanjutnya ada SIM pada bisnis, yaitu sangat penting karena membantu perusahaan menghadapi kompleksitas dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang baik bergantung pada informasi yang akurat dan relevan, sehingga tanpa SIM bisnis bisa salah langkah dan mengalami kerugian. Lalu selanjutnya ada kategori SIM. Setiap kategori SIM punya peran masing-masing, tapi semuanya bertujuan membantu perusahaan bekerja lebih efektif, terorganisir, dan mudah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada manfaat SIM, yaitu meningkatkan efisiensi serta efektivitas data secara akurat dan juga real time, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang keempat meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya di dalam organisasi. Selanjutnya ada komponen konsep dasar komputer based management system atau CBIS. Sistem ini merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Selanjutnya ada contoh aplikasi CBIS, yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem pendukung keputusan DSS, dan yang terakhir sedangkan sistem pakar atau expert system. Selanjutnya kita akan membahas
Bab 3. Apa itu manajemen? Manajemen adalah cara atau proses untuk mengatur dan mengelola satu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Proses ini mencakup kegiatan merencanakan, berorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya seperti manusia, keuangan, fisik, dan informasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi. Hal ini penting dibutuhkan agar sebuah kegiatan atau perusahaan bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Unsurnya itu terdiri dari sumber daya manusia, keuangan, material atau bahan baku, mesin, metode, dan pasar. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Tahapan atau proses yang dilakukan agar kegiatan dalam perusahaan bisa berjalan dengan terarah dan tujuan dapat tercapai. Fungsinya itu meliputi perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengontrolan. Selanjutnya pertama ada manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen paling tinggi dalam perusahaan yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab besar. Mereka bertanggung jawab langsung ke pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya ada manajemen tingkat menengah, adalah posisi manajemen yang ada di tengah-tengah antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Mereka dipilih oleh manajemen puncak dan bertugas menjalankan rencana yang sudah dibuat. Selain itu, mereka juga mengatur, mengorganisasikan, dan mengawasi pekerjaan manajer di bawahnya. Manajemen tingkat ini biasanya lebih banyak menggunakan kemampuan manajerial dan teknis. Sementara itu, manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen paling bawah yang langsung berhubungan dengan karyawan atau di lapangan. Mereka bertugas mengawasi pekerjaan operasional sehari-hari dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Contohnya seperti supervisor atau mandor. Selanjutnya ada keahlian manajemen. Keahlian manajemen adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang manajer agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Di semua tingkatan, manajer perlu bisa bekerja sama dalam tim, membuat rencana, berani mengambil resiko, dan mempunyai kemampuan berhubungan dengan orang lain. Selain itu, ada juga keahlian tambahan yang penting untuk dimiliki manajer, yaitu keahlian diagnosis, komunikasi, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep organisasi. Organisasi adalah suatu proses atau cara untuk mengatur dan membagi tugas kepada orang-orang agar bisa bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi, setiap orang atau bagian memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan teratur dan saling mendukung. Selanjutnya, ada konsep dasar organisasi. Organisasi itu dasarnya adalah tempat atau wadah untuk orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Walaupun disebut tempat, maksudnya bukan selalu tempat fisik, tapi lebih ke sistem atau wadah kerjasamanya. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Unsur utama organisasi yaitu tempat untuk bekerja sama. Yang kedua ada kerjasama minimal 2 orang. Yang ketiga ada tugas dan posisi jelas. Yang keempat ada tujuan bersama. Untuk unsur pendukung organisasi ada manusia, kerjasama tim, tujuan, peralatan atau perlengkapan, sumber daya alam, manajemen, dan lingkungan. Contoh organisasi. Yang pertama ada organisasi lini. Bentuk organisasi paling sederhana di mana hubungan antara atasan dan bawahan itu langsung atau vertikal dari pimpinan sampai ke pegawai paling bawah. Ciri-cirinya ada atasan langsung memberi perintah ke bawahan, jumlah pegawai sedikit, pimpinan biasanya memiliki usaha dan lainnya. Kelebihannya itu perintah jelas, disiplin, koordinasi gampang, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Lalu ada kekurangan yaitu 3 diantaranya, pimpinan bisa terlalu berkuasa, beban kerja pimpinan jadi berat, lalu ada organisasi terlalu bergantung. Selanjutnya ada organisasi garis dan staf, yaitu gabungan dari organisasi lini tapi pimpinan dibantu oleh staf. Jadi setiap ada satu komando dari atasan ke bawahan, tapi pimpinan dibantu orang-orang ahli, yaitu seperti staf yang kasih saran, data, dan ide. Lalu yang ketiga ada organisasi fungsional, adalah bentuk organisasi yang disebut berdasarkan jenis pekerjaan atau keahlian masing-masing. Jadi setiap orang bekerja sesuai bidangnya. Konsep ini dikembangkan oleh Frederick W. Taylor. Selanjutnya ada organisasi lini dan fungsional, adalah gabungan antara organisasi lini atau komando langsung dari atasan ke bawahan dan organisasi fungsional, yaitu berdasarkan keahlian. Jadi pimpinan memberi wewenang ke kepala unit, lalu juga ke tenaga ahli yang mengerjakan tugas sesuai bidangnya. Hasil kerja mereka tetap dilaporkan kepada unit. Lalu yang ada organisasi ini adalah gabungan dari organisasi lini, fungsional, dan staf. Artinya ada pimpinan yang memberi perintah langsung atau lini, ada tenaga ahli sesuai bidangnya yaitu fungsional, dan ada staf untuk membantu dengan saran atau masukan. Selanjutnya ada organisasi komite, adalah organisasi di mana keputusan dan kepemimpinan dilakukan bersama-sama oleh kelompok, bukan satu orang saja. Lalu ada tujuan organisasi pendidikan. Tujuan utamanya itu untuk membantu para tenaga pendidikan supaya jadi lebih profesional dan sejahtera. Visinya itu mewujudkan tenaga pendidikan yang profesional. Lalu efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi itu artinya beberapa berhasil atau organisasi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yaitu pendekatan efektivitas organisasi. Yang pertama pendekatan tujuan, yang kedua pendekatan sistem, yang ketiga multiple konstituensi, yang keempat pendekatan nilai-nilai bersaing.
efektivitas. Yang pertama itu tujuan yang jelas, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga dukungan atau partisipasi masyarakat, yang keempat sistem nilai, yang terakhir sistem nilai. Selanjutnya ada kriteria efektivitas menurut Gibson, yaitu yang pertama efektivitas jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan kerja. Yang kedua ada jangka menengah, pengembangan organisasi dan daya saing. Dan yang ketiga jangka panjang, kelangsungan hidup organisasi. Lalu ada prinsip organisasi. Prinsip organisasi adalah aturan dasar supaya organisasi bisa berjalan rapi, efektif dan kerja timnya solid. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan arah, yang keenam kepentingan umum di atas pribadi, yang ketujuh gaji, yang kedelapan sentralisasi, yang ke-9 rantai komando, yang ke-10 tata tertib, yang ke-11 keadilan, yang ke-12 stabilitas kerja, yang ke-13 inisiatif, dan yang terakhir semangat tim. Lalu yang terakhir ada prinsip organisasi.